Selamat datang dalam eksplorasi menakjubkan tentang salah satu ekosistem paling vital di planet kita, lahan basah. Saya Ahmad Maulidan. Saya Bima Arya Sena. Saya Ahmad Rian Faizal. Saya Muhammad Rizky Aulia Saputra. Saya Hafiz Najwa Nugraha. Dan hari ini kita akan menyelami dunia yang penuh kehidupan, di mana air bertemu dengan daratan menciptakan habitat yang luar biasa. Indonesia memiliki lahan basah seluas 40,5 juta hektar, menjadikannya salah satu negara dengan ekosistem lahan basah terluas di Asia setelah Cina. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami mengapa lahan basah disebut ginjal alam dan mengapa keanekaragaman hayatinya begitu penting bagi kehidupan kita. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan lahan basah? Mengapa ekosistem ini begitu istimewa dan vital bagi kehidupan? Mari kita mulai dengan memahami definisi dan karakteristik unik dari lahan basah yang ada di sekitar kita. Lahan basah adalah daerah yang tergenang air baik secara permanen maupun musiman. Terjadi dimanapun ketika air bertemu dengan daratan. Meskipun hanya meliputi 6% permukaan bumi, perannya seperti urat nadi bagi seluruh bentang alam di Indonesia. Klasifikasi lahan basah utama mencakup rawa, mangrove, gambut, sungai, danau, delta, sawah, padang lamun, dan terumbu karang. Ekosistem ini berfungsi sebagai sumber dan pemurni air, pelindung pantai dan daratan, penyimpan karbon terbesar, serta menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Lebih dari 50% penduduk Indonesia tinggal di lahan basah, khususnya di sepanjang pantai atau di kawasan aliran sungai. Lahan basah Indonesia memiliki kekayaan flora yang sangat menakjubkan. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa sekitar 40% ekosistem lahan basah di Indonesia merupakan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Tumbuhan-tumbuhan ini tidak hanya indah, tetapi dia juga memiliki adaptasi yang luar biasa untuk dapat hidup di lingkungan yang sangat unik ini. Mari kita jelajahi keanekaragaman tumbuhan yang menghuni ekosistem lahan basah di Indonesia kita ini. Hutan mangrove merupakan hutan yang didominasi oleh formasi Rhizopora, Avicennia, dan Soneratia marina yang sangat baik beradaptasi pada tanah bersalinitas tinggi. Di zona Payau, kita juga menemukan terentang, pulai, dan asosiasi dengan nipa yang membutuhkan air selama hidupnya. Lahan gambut menyimpan spesies endemik seperti tamin yang masuk ke dalam daftar IUCN Red List, serta kempas, rengas, dan juga bungul. Terdapat juga pala merah, senduduk, mahang, dan yang unik adalah kantong semar pada lahan gambut. Setiap spesies ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di lahan basah. Jika flora lahan basah sudah menakjubkan bagi Anda, maka tunggu sampai Anda melihat keanekaragaman fauna yang menghuni ekosistem ini. Dari primata endemik hingga burung langka, dari reptilia purba hingga ikan air tawar yang beragam. Lahan basah Indonesia adalah rumah bagi ribuan spesies yang tidak dapat ditemukan di tempat lainnya. Mari kita bertemu dengan penghuni-penghuni istimewa ini. Keanekaragaman fauna lahan basah Indonesia tidak kalah menakjubkan. Berdasarkan data WWF, tercatat 35 spesies mamalia, 150 spesies burung, dan 34 spesies ikan ditemukan di lahan gambut saja. Bekantan, primata endemik Kalimantan, menjadi spesies payung di habitat lahan basah.
Monyet berhidung panjang ini menggantungkan hidup pada ekosistem lahan basah, mengambil tunas dan memakan buah-buahan yang tumbuh di lingkungan ini. Sayangnya, bekantan kini berstatus terancam punah sejak tahun 2000 menurut IUCN. Burung air memiliki peran vital sebagai top predator dalam lingkungan lahan basah. Ibis bakau, burung langka yang hanya tersisa 650 individu di alam bebas, menghuni Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Spesies dilindungi lainnya termasuk enggang hitam, rangkong, dan berbagai jenis bangau serta kuntul. Reptil seperti buaya sinyulong yang terancam punah hanya terdapat pada lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan. Ikan air tawar di lahan basah, Sungai Musi mencapai 620 jenis atau 13% dari total ikan di Indonesia. Meski kini banyak yang terancam seperti arwana Asia dan toman kuning. Setelah mengenal keanekaragaman hayati yang luar biasa, sekarang saatnya kita memahami mengapa lahan basah begitu penting bagi kehidupan kita. Ekosistem ini bukan hanya rumah bagi flora dan fauna, tetapi juga memberikan jasa lingkungan yang tidak ternilai. Mengapa lahan basah disebut sebagai ginjal alam? Mari kita ungkap fungsi-fungsi vital dari ekosistem yang menakjubkan ini. Lahan basah berfungsi sebagai pengendali banjir karena menampung dan menyerap air hujan, sehingga menjadi lahan potensial pengendali banjir. Sebagai penjaga kelestarian sumber air, lahan basah menjadi penampung air yang sebagian masuk ke dalam tanah menjadi cadangan air tanah. Fungsi penyejuk udara sangat vital, di mana air yang menguap dari lahan basah menyebabkan suhu di atas lahan basah jauh lebih rendah dibandingkan kawasan sekitarnya. Flora yang tumbuh di sekitar lahan basah menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Lahan basah berpotensi sebagai gudang karbon yang sangat besar, namun juga berpotensi melepaskan karbon jika tidak dikelola dengan baik. Ekosistem ini juga berfungsi sebagai habitat pijah asuh berbagai jenis ikan dan udang, mendukung ketahanan pangan jangka panjang. Semua fungsi ini menjadikan lahan basah sebagai infrastruktur alam yang tak tergantikan. Sayangnya, keajaiban lahan basah yang telah kita pelajari ini menghadapi ancaman serius. Aktivitas manusia dan perubahan iklim memberikan tekanan yang semakin besar pada ekosistem vital ini. Namun, masih ada harapan. Indonesia dan dunia telah mengambil langkah-langkah penting untuk melindungi dan memulihkan lahan basah. Mari kita lihat tantangan yang dihadapi dan upaya konservasi yang sedang berlangsung. Perubahan fungsi lahan untuk permukiman, ladang, dan perkebunan mengancam habitat bekantan dan satwa lainnya. Habitat mangrove banyak diubah menjadi areal tambak, sementara perburuan liar masih terjadi. Pencemaran menyebabkan menurunnya populasi ikan bernilai ekonomi seperti ikan tapah, lais, baung, dan pari sungai raksasa. Beberapa spesies seperti arwana Asia dan tomang kuning kemungkinan sudah punah di lahan basah Sungai Musi. Indonesia meratifikasi Konvensi Ramsar melalui Kepres nomor 48 tahun 1991.
menjadi tonggak awal kebijakan perlindungan ekosistem lahan basah. Saat ini, Indonesia memiliki 7 situs Ramsar, termasuk Taman Nasional Berbak, Sebilang, Danau Sentarum, Wasur, Suaka Marga Satwa Pulau Rambut, dan Taman Nasional Tanjung Puting. Lahan basah Indonesia adalah warisan alam yang tidak ternilai. Dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, ekosistem ini tidak hanya mendukung kehidupan satwa langka seperti bekantan, iblis karau, dan buaya sinyulong, tetapi juga kehidupan kita sehari-hari. Sebagai ginjal alam, lahan basah menyediakan air bersih, mengendalikan banjir, menyerap karbon, dan mendukung ketahanan pangan. Tanggung jawab pelestarian lahan basah bukan hanya milik pemerintah, tetapi kita semua. Dengan memahami pentingnya ekosistem ini, kita dapat berkontribusi dalam upaya konservasi untuk generasi mendatang. Mari jaga lahan basah kita, karena dunia tanpa lahan basah seperti dunia tanpa air. Terima kasih telah mengikuti perjalanan edukasi ini. Sampai jumpa di eksplorasi alam Indonesia berikutnya.